Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan isi makalah kami yang berjudul Instrumen Keuangan, Kas dan Bank. Oke, di sini saya sebagai pemateri pertama. Instrumen keuangan, kas dan piutang merupakan contoh dari aset keuangan. Aset keuangan merupakan bagian dari instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan. A. Aset keuangan terdiri atas 1. Kas, baik dalam bentuk kas di dalam perusahaan, dalam bentuk uang tunai maupun kas yang disimpan di dalam bank. 2. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. 3. Hak kontraktual. 4. Mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. 5. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah dari yang bervariasi dari instrumen yang diterbitkan ekuitas. Atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah uang atau aset keuangan dengan sejumlah instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, tidak termasuk instrumen keuangan yang mempunyai opsi jual. B. Klarifikasi aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Diklarifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Investasi dipegang hingga jatuh tempo. 3. Pinjaman yang diberikan atau piutang. 4. Aset keuangan tersedia untuk dijual. C. Liabilitas keuangan terdiri atas liabilitas kontraktual. Yang kedua, kontrak yang akan mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. B. Kas. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. A. Pengendalian kas. Kas merupakan aset liquid yang mudah digunakan, jadi banyak yang menginginkan hingga mudah didapatkan tanpa izin dari pihak lain. Beberapa pengendalian terhadap kas sebagai berikut. Terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pengelolaan kas, pencatatan hak pengguna dan hak pembayar. Yang kedua, penggunaan lemari besi atau berangkas. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Yang keempat, pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek. Yang kelima, penerimaan kas dilakukan melalui bank atau keamanan dan pengendalian pencatatan. Yang kelima, penggunaan sistem impres dan kas. Dan keenam, rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Secara umum, penyebab perbedaan saldo dalam rekening bank dengan saldo kas ke perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan yang dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas. Yang kedua, penerimaan yang dilakukan oleh entitas namun belum disetor ke entitas namun belum terlihat di dalam rekening koran. Yang ketiga, pengeluaran yang dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas. Yang keempat, pengeluaran yang dilakukan oleh entitas namun belum diambil oleh pemegang cek. Yang kelima, kesalahan mencatat dapat terjadi baik oleh bank maupun entitas. C. Piutang atau pinjaman. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang, baik dengan transaksi penjual atau pendapat maupun berasal dari transaksi lain. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur, jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Untuk perusahaan perbankan, semua pinjaman yang diberikan diklarifikasikan dalam kredit yang disalurkan. Bank tidak mengklasifikasikan kredit ke dalam kelompok lancar maupun tidak lancar. A. Wesel tagih. Wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat ditandatangani oleh pihak pembuatnya untuk membayar sejumlah uang atau pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang pada pihak yang memerintah.
Yang B. Pengakuan awal. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang. C. Diskon penjualan. Untuk transaksi penjualan, perusahaan seringkali memberikan diskon atau potongan, baik potongan harga maupun ekuitas. Potongan kuantitas diberikan dengan memberikan bonus barang, misalnya beli 2 gratis 1. Diskon penjualan dicatat dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode piutang neto, metode piutang bruto. D. Penghitungan penurunan nilai dalam piutang. Ada 2 metode untuk mencatat jurnal penurunan nilai, yaitu metode penghapusan langsung dan metode pencatatan. E. Penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Untuk piutang atau pinjaman, penghentian pengakuan bank baik seluruhnya atau sebagian terjadi saat piutang tersebut dilunasi. Oke, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.